Selamat malam semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Jessica Emanuela sebagai ketua kelompok. Kemudian ada rekan kelompok saya yaitu Mega Putri Aulia, Melinda Larasati, Adriana Cecilia Rizky, Muhammad Rizky Ramadan, dan Rizka Oktaviana. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan laporan problem based learning kami yang berjudul Analisa Balance Scorecard pada PT Agung Podomoro Land yang bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Akuntansi Manajemen 2 dengan dosen kami Ibu Nova Sabrina. Selanjutnya yang pertama itu ada latar belakang. Problem based learning atau PBL adalah sebuah metode yang mengenalkan mahasiswa pada suatu kasus yang memiliki keterkaitan dengan materi yang sedang dibahas. Selanjutnya ada KPI. KPI adalah indikator kinerja perusahaan mengenai suatu pengukuran yang memberikan informasi kinerja paling penting yang memungkinkan organisasinya untuk memahami apakah organi tersebut berada di jalur yang tepat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan atau tidak. Selanjutnya itu ada Balance Scorecard atau BSC. Merupakan metode pengukuran hasil kerja yang digunakan perusahaan untuk meningkatkan kinerja eksekutif sehingga perusahaan jadi lebih tahu sejauh mana pergerakan dan perkembangan yang telah dicapai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, ada mahasiswa mampu mengidentifikasi permasalahan berdasarkan scorecard dalam perusahaan PT Agung Podomoro Land Tbk. Yang kedua, ada mahasiswa mampu mengukur kinerja karyawan dalam menjalankan PT Agung Podomoro Land Tbk. Yang terakhir, mahasiswa mampu menganalisis KPI yang ada dengan metode analisa SWOT pada perusahaan PT Agung Podomoro Land Tbk. Sejarah perusahaan PT Agung Podomoro Land. PT Agung Podomoro Land awalnya memiliki nama Agung Podomoro Group atau yang biasa disingkat menjadi APG. Perusahaan ini didirikan oleh almarhum Bapak Anton Halim pada tahun 1969. Kemudian pada tahun 2010, Agung Podomoro Group merubah namanya yang dikenal sampai saat ini yaitu PT Agung Podomoro Land Tbk. Itu dia sejarah singkat mengenai PT Agung Podomoro Land ini. Selanjutnya adalah visi dari perusahaan ini. Visi perusahaan ini adalah tumbuh terus menjadi pengembang terpadu dalam bisnis properti dan berkomitmen penuh untuk memberikan nilai yang optimal bagi pelanggan, rekan usaha, pemegang saham, dan masyarakat. Adapun misi yang digunakan untuk mencapai visi tersebut adalah memenuhi kebutuhan masyarakat akan perumahan dan area komersial yang berkualitas. Yang kedua ada mengoptimalkan pengembalian investasi dari rekan usaha dan pemegang saham. Dan yang terakhir ada menjadi perusahaan pengembang yang mampu memberikan nilai lebih bagi para karyawan. Kemudian PT Agung Podomoro Land ini memiliki 4 nilai perusahaan. Yang pertama ada tangguh. Tangguh di sini berarti gigih memberikan usaha yang optimal. Yang kedua ada mutu. PT Agung Podomoro Land ini selalu menjaga mutu dalam setiap pengembangannya. Yang ketiga ada ramah lingkungan, yang dimana PT Agung Podomoro Land ini memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam usaha pengembangannya. Dan yang terakhir adalah harmoni, keharmonisan dalam bekerja dengan pelanggan, rekan usaha, pemegang saham, dan masyarakat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur perusahaan pada PT Agung Podomoro Land. Nah, di struktur perusahaan PT Agung Podomoro Land ini memiliki perusahaan yang dipimpin oleh pihak Dewan Komisaris. Dewan Komisaris saat ini yang dijabat oleh Bapak Sofyan Effendi sebagai Komisaris Utama, dan yang kedua ada Bapak Indaryono sebagai Komisaris. Di Dewan Komisaris ini juga bertanggung jawab atas pengelolaan sehari-hari pada perusahaan yang dijalankan oleh PT Agung Podomoro Land. Nah, selanjutnya itu ada Direktur Utama yang dijabat oleh Bapak Baselio Sururu. Ada Wakil Direktur Utamanya itu Bapak Noer Indrajaja. Dan keempat Direktur yaitu ada Bapak Cesar M. Dalla. Yang kedua ada Ibu Miarni Ang. Yang ketiga ada Bapak Paul Christian Arianto. Dan yang keempat ada Bapak Ana Agung Mas Wirajaya. Nah, dari keenam direktur ini juga bertanggung jawab atas pengelolaan dan menetapkan visi misi pada perusahaan dan tanggung jawab pada keuangan perusahaan untuk jangka panjang dan jangka pendek pada perusahaan PT Agung Podomoro Land, dan juga bertanggung jawab dan
ikut sertaan dalam kepatuhan terhadap SOP kerja karyawan yang ada pada PT Agung Podomoro Land. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk di struktur perusahaan PT Agung Podomoro Land. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai lingkup bisnis perusahaan. PT Agung Podomoro Land atau sering disingkat APLN adalah pemilik, pengembang, dan pengelola real estate terkemuka yang terdiversifikasi di segmen real estate retail, komersial, perumahan, dan dengan kepemilikan yang beragam. Perusahaan ini memiliki model pengembangan properti terintegrasi mulai dari pembebasan atau pengadaan lahan hingga desain dan pengembangan, kemudian manajemen proyek, penjualan, penyewaan, dan pemasaran komersial. Kemudian operasi dan manajemen kembangan superblok, mall perbelanjaan, kantor, hotel, dan apartemen, serta rumah tinggal. Kemudian perusahaan ini juga mengembangkan beberapa proyek township berkualitas tinggi seperti Podomoro Park Bandung, Podomoro Golf View Cimanggis, proyek super luxury premium seperti Bukit Podomoro Jakarta, dan township dengan harga terjangkau seperti Kota Podomoro Tenjo. Kemudian secara keseluruhan perusahaan akan terus menjalankan pendekatan fleksibel dalam berinvestasi dan akan selalu membuka mata terhadap peluang yang ada. Dan di saat ini yang dikedepankan perusahaan adalah prinsip kehati-hatian dalam mengelola dan menjaga siklus modal perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan indikator kinerja atau KPI saat ini dan peta strategi dari PT Agung Podomoro Land. Yang pertama, indikator kinerja atau KPI dari direksi yang mencangkup pencapaian target bisnis, pencapaian rencana jangka pendek dan jangka panjang dari perusahaan, pencapaian anggaran yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris. Kemudian yang kedua, penilaian kinerja Dewan Komisaris yang mencangkup pencapaian pelaksanaan rapat Dewan Komisaris, kehadiran dan partisipasi anggota Dewan Komisaris, ketertiban administrasi, integritas dan keterbukaan anggota Dewan Komisaris, dan yang terakhir partisipasi dan kontribusi dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat. Kemudian perspektif yang ketiga ada pengaduan terkait lingkungan, di mana APLN berkomitmen untuk memastikan transparansi dan keterbukaan dalam penanganan pengaduan terkait lingkungan. Setiap adanya pengaduan akan dicatat dan dilacak dengan cermat. APLN akan selalu menyediakan setiap pengaduan dengan cermat dan mengambil tindakan yang sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Kemudian indikator selanjutnya yang mengenai finansial, yang dimana dilihat dari penjualan atau pendapatan usaha, kemudian beban pokok dan juga laba kotor, kemudian ada beban usaha dan beban keuangan, serta laba sebelum pajak dan laba tahun berjalan, serta penghasilan komprehensif lain dan jumlahnya. Kemudian selain itu juga dilihat dari aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan. Selanjutnya yaitu perspektif inovasi dalam pengelolaan limbah. Kegiatan pengelolaan limbah di APLN mencangkup pemilihan, penanganan awal, penyimpanan sementara, dan pengiriman limbah dan efluen ke pihak ketiga yang memiliki izin khusus untuk mengelola limbah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses ini dilakukan dengan mematuhi standar keselamatan, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan. Kemudian perspektif selanjutnya mengenai survei kepuasan terhadap pelanggan. Nah, terkait hal ini APLN sedang dalam proses perencanaan untuk melaksanakan survei kepuasan pelanggan. Survei ini akan memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang pengalaman dan tingkat kepuasan pelanggan terkait produk properti dan layanan hunian yang perusahaan sediakan. Kemudian selanjutnya mengenai peta strategi saat ini dari PT Agung Podomoro Land, yaitu strategi utama perseroan sejak masa pandemi adalah memahami ekspektasi konsumen dan menciptakan produk hunian yang inovatif sesuai dengan kebutuhan konsumen. Proyek-proyek perusahaan seperti Bukit Podomoro, Kota Podomoro Tenjo, Podomoro Park, Podomoro Golf View, Podomoro City Deli, Borneo Bay, Orchard Park, dan Kota Bumi difokuskan pada pengembangan rumah tapak yang terutama ditujukan untuk segmen milenial dan Gen Z seperti berusia 25 sampai 41 tahun. Selanjutnya yaitu bab 3, landasan teori. Pengertian dari Balanced Scorecard adalah suatu kerangka kerja yang digunakan untuk mengukur dan mengelola kinerja suatu organisasi dengan pendekatan yang seimbang. Fungsi dari Balanced Scorecard antara lain sebagai alat ukur perusahaan, sebagai alat ukur keunggulan kompetitif, sebagai panduan strategis, dan sebagai alat analisis efektivitas strategi. Adapun perspektif Balanced Scorecard ada 4. Yang pertama, perspektif keuangan, yang kedua perspektif pelanggan, yang ketiga perspektif proses bisnis internal, dan yang terakhir ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.
Adapun manfaat dari balanced scorecard, yang pertama pengukuran kinerja yang komprehensif, dua berfokus pada strategis, yang ketiga identifikasi kebutuhan pelanggan, yang keempat peningkatan pembelajaran dan pertumbuhan, yang kelima komunikasi dan koordinasi yang lebih baik. Yang terakhir ada kelebihan dari balanced scorecard, yang pertama perspektif yang seimbang, yang kedua pengukuran yang holistik, dan ketiga penekanan pada tujuan jangka panjang. Baik, selanjutnya mengenai strategi perusahaan. Di sini saya akan membahas mengenai prospek usaha dan rencana ke depan dari PT Agung Podomoro Land. Berdasarkan data Brief on Let Consumer Spending dari Mandiri Institute, belanja konsumen pada awal tahun 2023 sudah kembali ke pola normal belanja di masa sebelum pandemi. Indeks belanja konsumen terus meningkat pada triwulan pertama tahun 2023 dengan pengeluaran yang merata di seluruh wilayah di Indonesia. Perusahaan akan terus mengoptimalkan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap properti di berbagai kota di Indonesia, dan melalui inovasi produk properti ini dan didukung dari infrastruktur terbaik, perusahaan akan terus memastikan bahwa produk-produk perseroan selalu menjadi referensi dan pilihan konsumen yang paling tepat. Baik, berikutnya ada evaluasi terhadap KPI PT Agung Podomoro Land Tbk. Berdasarkan dari data realisasi KPI yang telah dijelaskan, menyimpulkan bahwa perusahaan telah melaksanakan analisis balance scorecard dengan menggunakan dua perspektif, yaitu ada perspektif keuangan dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Kedua perspektif ini menunjukkan hasil yang cukup baik dari kinerja karyawan maupun kinerja produksi perusahaan. Hal ini juga dapat membantu perusahaan dalam menganalisis dan mengambil keputusan. Untuk lebih dapat mempermudah perusahaan mengevaluasi bahwa perusahaan harus menambahkan beberapa perspektif lainnya yang perlu dianalisis sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dan acuan ketika melakukan pengambilan keputusan. Nah, oleh karena itu, pada pembahasan selanjutnya kami akan merekomendasikan beberapa perspektif dan KPI yang perlu dijalankan oleh perusahaan Podomoro Land Tbk ini. Kelas selanjutnya saya akan menjelaskan rekomendasi indikator kinerja yang baru. A. Perspektif proses bisnis internal. Yang pertama ada proses inovasi. Dalam analisis kami menggunakan metode SWOT, yaitu yang pertama ada strength atau kekuatan. Perusahaan dapat menggunakan bahan-bahan yang berkualitas seperti cat waterproof, anti bocor, desain lebih menarik dan trendy. Yang kedua ada weakness atau kelemahan, yaitu perusahaan dapat menggunakan bahan berkualitas tinggi, harga yang ditawarkan mungkin sedikit lebih tinggi dari harga pasaran. Selanjutnya ada opportunities atau peluang, yaitu perusahaan dapat dengan membuat hunian ramah lingkungan dengan menggunakan tenaga surya. Yang terakhir ada threats atau ancaman, yaitu berupa lahan yang dapat digunakan untuk membangun suatu hunian semakin sedikit sehingga perusahaan kesulitan dalam mencari lahan kosong untuk dijadikan proyek berikutnya. Yang kedua ada proses operasional. Dalam analisis SWOT yang kami dapatkan yaitu yang pertama ada strength atau kekuatan. Sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan harus berkompeten di dalam bidangnya masing-masing sehingga dapat mengoptimalkan tingkat operasional perusahaan. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Terdapat masalah dalam proses produk, maka akan menjadi penghambat bagi proses-proses selanjutnya. Yang selanjutnya ada opportunities atau peluang, yaitu menilai dari faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung pertumbuhan dan meningkatkan keuntungan bisnis kita. Terakhir ada threats atau ancaman, yaitu ialah menurunnya kebutuhan konsumen terhadap produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Yang ketiga ada proses pelayanan. Dalam analisis ini kami mendapatkan antara lain adalah pertama strength atau kekuatan. Proses pelayanan dapat berupa adanya sistem manajemen yang efisien dan efektif, fasilitas yang memadai untuk mendukung kegiatan pelayanan, serta kesadaran dari komitmen yang tinggi terhadap kualitas pelayanan. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Keterbatasan sumber daya manusia seperti jumlah atau kualifikasi yang kurang memadai, lambatnya respon terhadap perubahan pasar dan tren industri, bahkan kurangnya pemahaman terhadap peraturan atau kebijakan yang berlaku. Yang selanjutnya ada opportunities, yaitu peluang. Meningkatnya penggunaan media sosial dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Dan yang terakhir ada ancaman atau trends. Biasanya berasal dari persaingan kuat dan perubahan tren konsumen atau keretaan terhadap krisis ekonomi.
selanjutnya yaitu ada perspektif pelanggan. Yang pertama ada produk atau service atribut. Kekuatan dalam produk ini bisa dibentuk dari atribut produk, merek seperti merek kemasan atau tampilan, dan branding dari produk yang ditawarkan. Kelemahan seperti salah satunya tidak memiliki pembeda antara produk yang ditawarkan dengan produk pesaing. Peluang dari penggunaan atribut produk ini ialah dapat membantu produk lebih dipercaya oleh pelanggan dan dapat bersaing dengan produk lain. Adapun ancamannya yaitu atribut produk dengan kualitas yang baik memerlukan biaya yang besar, sedangkan pangsa pasar akan berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, atribut produk yang digunakan juga harus mengikuti pasar yang berlaku saat ini. Yang kedua ada customer certification. Kekuatan bisa mempertahankan hal tersebut seperti mengevaluasi faktor-faktor yang membuat pelanggan puas seperti lokasi, kekuatan konstruksi, atau fasilitas. Selain itu, nilai kepuasan pelanggan juga mempunyai peluang sebagai salah satu nilai yang akan dilihat oleh calon-calon pelanggan lainnya, sehingga dapat menambah kepercayaan mereka untuk melakukan kerjasama dengan perusahaan kita. Mengenai ancaman, nilai atau angka kepuasan pelanggan dapat menurun karena dipengaruhi oleh beberapa hal seperti kualitas produk yang menurun, pelayanan yang buruk, sistem dan teknologi yang sulit diakses oleh pelanggan, dan harga yang ditawarkan oleh kompetitor lain lebih menarik. Yang ketiga ada indikator social engagement. Kekuatan dalam social engagement ini ialah perusahaan dapat menampilkan visualisasi produk yang ditawarkan dan melihat angka pengunjung yang melihat produk tersebut, sehingga memudahkan bagi pihak manajemen untuk menganalisis nilai produk dan membuat keputusan. Selain itu, social engagement ini dapat dilihat dari setiap sosial media milik perusahaan, dan kelemahan dari platform sosial media ini terkadang sering mengalami permasalahan pada server sehingga dapat menghambat pekerjaan. Kemudian untuk peluang dari yang bisa digunakan dari social engagement ini ialah dengan melihat angka pengunjung dari setiap produk, pihak manajemen perusahaan dapat lebih mudah dalam menentukan target pasar yang lebih luas lagi. Ancaman perusahaan dapat salah mengartikan atau membaca analisis dari social engagement sehingga dapat menghasilkan keputusan yang salah dan berdampak fatal terhadap perusahaan seperti salah pengambilan strategi. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peta strategi baru pada perusahaan PT Agung Podomoro Land berdasarkan indikator kinerja. Nah, di PT Agung Podomoro Land ini terbagi menjadi 5 strategi perusahaan, yaitu yang pertama ada customer satisfaction dan social engagement, yang kedua ada produk atau service atribut, yang ketiga ada proses inovasi, yang keempat ada proses pelayanan, dan yang terakhir itu proses operasional. Nah, di customer satisfaction dan social engagement inilah perusahaan perlu mengetahui kekuatan yang bisa mempertahankan usahanya, seperti mengevaluasi faktor-faktor yang membuat pelanggan puas dan nyaman. Nah, sepertinya lokasi yang strategis, mendapatkan kualitas konstruksi yang bagus, dan fasilitas-fasilitas lainnya yang didapatkan oleh pihak customer. Dan social engagement ini juga membuat perusahaan dapat dengan mudah mengambil keputusan untuk ke depannya. Nah, yang kedua ada produk atau service atribut. Di produk atau service atribut inilah dibentuk untuk membrandingkan dengan yang bagus, dengan memiliki sisi unik untuk mempertahankan produk-produk yang ada pada PT Agung Podomoro Land. Yang ketiga ada proses inovasi. Di proses inovasi inilah perusahaan dapat menggunakan bahan-bahan yang berkualitas seperti cat waterproof, desain yang lebih menarik, dan inovasi yang ada di atas dan beda dengan yang lainnya. Dan membuat hunian rumah dengan ramah lingkungan dengan menggunakan tenaga surya dan dapat dijadikan sebuah inovasi baru dengan peluang yang baru. Yang keempat itu ada proses pelayanan. Di proses pelayanan inilah pelayanan pelanggan yang ramah, kemampuan teknisi yang unggul, inovasi produk yang menarik, sistem manajemen yang efisien dan efektif, dan fasilitas yang memadai. Yang terakhir itu ada proses operasional. Di proses operasional inilah SDM yang dimiliki oleh perusahaan harus yang berkompeten di dalam bidangnya masing-masing. Salah satu aspek yang berjalan kurang efisien akan menjadi penghambat dari proses operasional. Nah, salah satu faktor eksternal yang dapat dijadikan peluang ialah memanfaatkan tren saat ini yang cocok untuk bisnis perusahaan jangka panjangnya. Nah, sebagai contoh dari ancaman ialah menurunnya kebutuhan konsumen terhadap produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Mungkin segitu aja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Baik, mungkin itu dia pembahasan kami mengenai analisa balance scorecard pada PT Agung Podomoro Land. Oleh sebab itu, boleh kami tarik kesimpulan bahwa PT Agung Podomoro Land sudah menggunakan analisa balance scorecard dalam melakukan pengukuran dan pengelolaan kinerja organisasinya. Balance scorecard sangat membantu perusahaan mencapai keseimbangan antara tujuan jangka pendek dan jangka panjang serta menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan.
Dan juga kami memiliki saran bagi PT Agung Podomoro Land, yaitu kami berharap agar rekomendasi yang telah kami sampaikan di dalam laporan dan pembahasan kami tadi dapat membantu perusahaan maupun pembaca dalam membuat dan menyusun Key Performance Indicator atau yang biasa disingkat dengan KPI menggunakan beberapa perspektif sesuai dengan Balance Scorecard. Mungkin itu saja presentasi kami pada malam hari ini. Tentunya kami juga menyadari jika dalam penyusunan laporan dan penyampaian presentasi ini masih banyak kesalahan serta jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kami meminta maaf jika terdapat kesalahan dalam penulisan ataupun pengucapan pada saat presentasi ini, dan kami dengan hati terbuka menerima kritik dan saran dari pembaca sekalian. Mungkin kami akhiri, terima kasih dan selamat malam.